Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Arkan, CPNS di Kementerian ATR BPN, tepatnya di Kanta Kota Pontianak. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman pembelajaran saya dari materi Agenda 3 tentang Smart ASN. Dalam pembelajaran ini, saya memahami bahwa Smart ASN adalah wujud dari aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, adaptif, dan cakap digital. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama di era percepatan transformasi digital. Transformasi digital ini menuntut perubahan cara kerja birokrasi agar lebih cepat, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan prosedur manual, ASN harus menguasai literasi digital yang mencakup keterampilan etika, keamanan, dan budaya digital. Literasi digital ini kemudian dijelaskan melalui 4 pilar utama. Yang pertama adalah pilar digital skill, yaitu kemampuan dasar menggunakan perangkat digital, mengakses informasi yang valid, menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi, hingga berinteraksi secara digital dengan aman. Digital skill bukan sekedar kemampuan dasar menggunakan perangkat elektronik, melainkan keterampilan yang lebih luas untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Dalam konteks ASN, kecakapan digital mencakup kemampuan mencari informasi yang benar dan kredibel dari sumber resmi, mengolah data secara sistematis, serta menggunakan berbagai aplikasi pelayanan publik. Dengan penguasaan keterampilan ini, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi saya pribadi, digital skill ini menjadi fondasi yang memastikan setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas. Pilar yang kedua adalah digital ethics, yaitu kesadaran untuk berperilaku etis di ruang digital, menghormati privasi, bijak dalam berkomentar, tidak menyebarkan hoaks, serta mematuhi aturan hukum. Digital ethics atau etika digital sangat penting karena dunia digital pada dasarnya adalah ruang publik yang bisa diakses oleh banyak orang. Setiap ASN perlu menyadari bahwa apa yang dituliskan, dibagikan, ataupun diunggah secara online akan meninggalkan jejak digital yang bisa mempengaruhi citra pribadi sekaligus lembaga. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menyampaikan informasi, menjaga kerahasiaan data, serta menghindari penyebaran konten yang bersifat hoaks atau provokatif. Dengan menegakkan etika digital, ASN dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kehormatan institusi negara. Pilar yang ketiga adalah digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan data pribadi, melindungi identitas digital, memahami risiko penipuan online, hingga waspada terhadap jejak digital. Dalam era ketika data menjadi aset yang sangat berharga, setiap ASN dituntut untuk mampu melindungi informasi, baik data pribadi maupun data institusi. Keamanan digital ini mencakup hal-hal sederhana seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak sembarangan mengakses jaringan publik untuk pekerjaan kantor, hingga memahami potensi ancaman seperti phishing atau malware. Jika keamanan ini diabaikan, maka risiko kebocoran data bisa mengancam integritas pelayanan publik. Oleh karena itu, membangun budaya sadar keamanan digital adalah suatu keharusan bagi seluruh ASN di era sekarang. Pilar yang keempat adalah digital culture, yaitu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta budaya positif dalam pemanfaatan teknologi, seperti menggunakan bahasa yang baik, mendukung produk dalam negeri, dan menjaga persatuan di dunia maya. Budaya digital menekankan bagaimana kita membawa nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan norma-norma positif ke dalam ruang digital. Artinya, teknologi bukan hanya alat kerja, tetapi juga ruang interaksi sosial yang harus dijaga dengan sikap sopan santun, toleransi, dan rasa hormat. Bagi ASN, budaya digital berarti berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan produktif. Misalnya dengan mendukung inovasi pelayanan berbasis teknologi, mendorong partisipasi masyarakat secara positif, serta menggunakan media digital untuk memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, budaya digital menjadi landasan moral yang membimbing ASN agar tetap berintegritas dalam setiap interaksi digital. Proses pembelajaran tentang Smart ASN ini bagi saya sangat menarik. Melalui pemaparan, diskusi, hingga studi kasus, saya menyadari bahwa tantangan terbesar dari transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal mindset. Banyak orang yang sebenarnya sudah punya perangkat digital, tetapi belum punya kesadaran untuk menggunakan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab. Saya juga belajar bahwa etika digital sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ketika ASN berinteraksi di ruang digital, baik melalui layanan daring, email resmi, maupun media sosial, cara kita berbicara dan bersikap akan mencerminkan integritas lembaga. Dalam konteks pekerjaan saya sebagai penata pertanahan, penerapan Smart ASN ini sangat relevan. Sebagai contoh, ketika saya mengolah data pertanahan melalui aplikasi KKP, saya harus memastikan data tersebut dimasukkan dengan benar dan akurat. Kesalahan kecil dalam input data bisa menimbulkan sengketa atau konflik besar di masyarakat. Disinilah pentingnya digital skill yang baik. Kemudian dalam hal digital ethics, saya harus menjaga kerahasiaan informasi masyarakat yang mengurus sertifikat tanah. Tidak semua data boleh dibagikan sembarangan. Selain itu, saya juga harus melayani masyarakat dengan bahasa yang sopan dan jelas, termasuk ketika memberi penjelasan melalui media digital. Dari sisi digital safety, saya perlu berhati-hati dalam menggunakan akun resmi, password, serta sistem penyimpanan data. Kesalahan mengelola keamanan digital bisa berakibat pada kebocoran data pertanahan yang sangat sensitif. Sedangkan dari aspek digital kultur, saya harus menanamkan nilai integritas dan kebangsaan dalam setiap proses pelayanan. Misalnya dengan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat, serta mendukung program pemerintah yang mempercepat pendaftaran tanah secara lengkap. Tidak hanya di kantor, pembelajaran tentang literasi digital juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya jadi lebih berhati-hati dalam menerima pesan atau tautan mencurigakan yang bisa jadi upaya penipuan. Saya juga bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, misalnya dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, serta menjaga etika saat berkomentar. Selain itu, saya juga belajar pentingnya menyeimbangkan budaya digital yang dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, ketika berkomunikasi dengan orang tua di kampung, saya tetap menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai tradisi, meskipun medianya menggunakan WhatsApp atau platform digital lainnya. Hikmah yang saya ambil dari pembelajaran ini adalah bahwa menjadi seorang penata pertanahan bukan hanya tentang menguasai aturan hukum atau prosedur teknis, tetapi juga tentang bagaimana saya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di bidang digital. Dengan menguasai literasi digital, saya bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan etika digital, saya bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap materi BPN, dan dengan keamanan digital, saya bisa memastikan data pertanahan itu terlindungi. Dan dengan budaya digital, saya bisa memastikan bahwa setiap pelayanan pertanahan yang saya lakukan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan bangsa. Pada akhirnya, Smart ASN bukan sekedar jargon, tetapi sebuah tuntutan nyata agar setiap ASN termasuk saya mampu menjadi agen perubahan di era digital. Demikianlah pengalaman belajar saya mengenai Smart ASN. Semoga ilmu ini bisa saya terapkan dalam tugas sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi, sehingga saya dapat berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.